Prajurit Ukraina terus diteror serangan bahan peledak angkatan bersenjata Rusia, seperti rekaman yang diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia, Jumat 15 Desember 2023. Tampak dua posisi tentara Ukraina dihujani bahan peledak hingga membara. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia di Novorossiysk menghancurkan infanteri angkatan bersenjata Ukraina menggunakan quadcopter, tepatnya di Verbovoe arah Zaporozhye. Sasaran pertama operator UAV adalah awak kendaraan tempur yang rusak, berikut infanteri Ukraina yang tergeletak di sampingnya. Berikutnya adalah prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang melarikan diri di sepanjang parit. Tentara Ukraina disebut gugur akibat gagal bertahan menghadapi serangan ron dan bahan peledak. Usai melakukan serangan, unit pencari ranjau dari pasukan lintas udara terus melakukan pembersihan di wilayah yang dibebaskan di wilayah Artemos. Pasukan terjun payung disebut memeriksa jalan meter demi meter dan menduduki benteng Ukraina untuk mengetahui keberadaan ranjau dan amunisi yang belum meledak. Angkatan bersenjata Ukraina mengirim serangan mematikan dengan granat aktif dan ron peledak ke benteng pasukan Rusia. Aksi ini dilakukan sebagai upaya balas dendam usai Rusia terus menggempur posisi tentara Ukraina. Rekaman detik-detik serangan Ukraina berdatangan ramai beredar di Telegram pada Jumat 15 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone kejut dari Brigade Mekanis terpisah ke-30 Ukraina secara efektif menghancurkan benteng Rusia. Di awal rekaman tampak rentetan bahan peledak menghujani parit galian tentara Rusia. Selanjutnya drone peledak menghampiri parit berisi sejumlah pasukan Rusia. Serangan akurat mengenai sasaran dan mengakibatkan ledakan dahsyat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sejumlah drone peledak Rusia terekam menerjang benteng tentara Ukraina. Rekaman detik-detik drone menyerang ramai beredar di Telegram pada Jumat 15 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina tidak sempat lari mencari perlindungan dari serangan brutal drone Rusia. Akibatnya tenaga kerja dan benteng tentara angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan secara membabi buta. Drone peledak ini dikerahkan Brigade Senapan Bermotor ke-110. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Sabtu 16 Desember 2023, terhitung telah berlangsung 661 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Awak howitzer D-30 122 mm dari unit artileri kelompok pasukan barat menghancurkan pos komando kuat Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kupian. Rekamannya diunggah di akun Telegram pada Sabtu 16 Desember 2023. Kru UAV membantu pasukan artileri mengidentifikasi target dan mengatur tembakan. Para prajurit bertindak dengan sigap dari saat koordinat diterima hingga tembakan dilepaskan tidak lebih dari 2 atau 3 menit berlalu. Para prajurit bekerja seperti penembak jitu. Pekerjaan tempur aktif dan perang melawan baterai sedang dilakukan. Diketahui imbas dari aksi tanggap pasukan Rusia ini, musuh seketika menyerah dan mundur. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Komando Penerbangan Transportasi Militer Angkatan Udara Rusia melakukan latihan penerbangan taktis dengan awak pesawat AN-124-100 Ruslan. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Sabtu 16 Desember 2023. Tujuan dari latihan penerbangan taktis ini adalah untuk menguji pelatihan awak muda pesawat angkut militer AN-124-100 Ruslan dalam transfer personil militer jarak jauh secara simultan dengan senjata standar dan peralatan militer. Selama penerbangan, awak pesawat angkut militer AN-124-100 Ruslan berlatih lepas landas, penerbangan dalam perjalanan, dan mendarat dengan interval waktu yang lebih singkat. Penerbangan dilakukan dalam kondisi cuaca buruk berupa curah hujan, awan rendah, dan hembusan angin kencang. Diketahui juga penerbangan dilakukan pada ketinggian lebih dari 4.000 meter, total panjang rute lebih dari 1.000 km, kecepatan rata-rata pesawat 500 km per jam. Penerbangan tersebut dilakukan di bawah pimpinan Panglima Penerbangan Angkut Militer TNI Angkatan Udara, Letnan Jenderal Vladimir Boniktov, dengan melibatkan pimpinan Komando Penerbangan Angkutan Udara Militer. Тактическое учение с молодым легким составом, подготовленным в уходящем 2023 году к полетам на сверхтяжелом самолете Ан-124. Мы сегодня можем себе позволить провести учения в таком составе, частью сил недавно сформированных экипажей, не отвлекая от выполнения основных задач экипажей, уже имеющих. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan momen pelatihan pasukan Rusia di malam hari. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Sabtu 16 Desember 2023. Dalam formasi rudal Tchaikovsky, latihan pasukan rudal strategis diawali dengan pengerahan Yars PGRK untuk memerangi jalur patroli. Tugas latihan misil strategis dan instruksi pengantar termasuk yang berkaitan dengan melakukan tindakan manuver intensif di rute patroli tempur. Sistem rudal
berbasis darat bergerak awak Kiars melakukan tugas melakukan pawai hingga 100 km, membubarkan unit dengan posisi lapangan yang berubah, peralatan teknik, dan keamanannya. Personel militer juga menyelesaikan masalah pemberantasan sabotase dan kelompok pengintai. Sebagai bagian dari operasi manuver, satuan dan subunit rudal berlatih tugas penyebaran di kawasan hutan. Kegiatan pelatihan tempur yang direncanakan memungkinkan untuk memeriksa kesiapan personil, serta senjata dan peralatan militer untuk tugas jangka panjang di jalur patroli tempur. Сход есть! Верно! Вернутой гранаты к бою! Есть! Выстрел! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.